Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami, yakni tentang aliran-aliran ilmu kalam. Apa itu aliran-aliran ilmu kalam? Mengkaji aliran-aliran ilmu kalam pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami kerangka berpikir dan proses pengambilan keputusan para ulama aliran teologi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Perbedaan kesimpulan satu dengan kesimpulan lainnya dalam mengkaji suatu objek tertentu merupakan suatu hal yang bersifat natural. Melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sebab-sebab pemicu perbedaan pendapat. 1. Ad-Dahlawi tampaknya lebih menekankan aspek subjek pembuatan keputusan sebagai pemicu perbedaan pendapat. Penekanan serupa pun pernah dikatakan Imam Munawwir. Ia mengatakan bahwa perbedaan pendapat di dalam Islam lebih dilatar belakangi adanya beberapa hal yang menyangkut kapasitas dan kredibilitas seseorang sebagai figur pembuat keputusan. 2. Umar Sulaiman Asy-Syaqqar. Ia lebih menekankan aspek objek keputusan sebagai pemicu terjadinya perbedaan pendapat. Menurutnya ada 3 persoalan yang menjadi objek perbedaan pendapat, yaitu A. Persoalan keyakinan atau aqaid, B. Persoalan syariah, dan C. Persoalan politik. Metode berpikir secara rasional. 1. Hanya terikat dengan dogma-dogma yang dengan jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yakni ayat yang qat'i atau teks yang tidak diinterpretasikan lagi kepada arti lain selain arti harfinya. 2. Memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak serta memberikan daya yang kuat kepada akal. 3. Fokus dalam prinsip berpikir rasional adalah lebih dominannya peran akal sehingga harus lebih ekstra keras berupaya untuk menanamkan suatu ajaran atau konsep kepada orang lain. Prinsip metode berpikir secara tradisional. Yang pertama, terikat pada dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti zanni, yaitu teks yang boleh mengandung arti lain selain dari arti harfiahnya. Yang kedua, tidak memberikan kebebasan pada manusia dalam berkehendak dan berbuat. Yang ketiga, memberikan daya yang kecil kepada akal. Ada 3 barometer sekurang-kurangnya untuk melihat dan mengetahui suatu aliran, yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu, perbuatan dan kehendak manusia, serta keadilan atau kehendak mutlak Tuhan. Kemudian selanjutnya, ciri teologi rasional adalah yang pertama, akal mempunyai kedudukan yang tinggi karena dalam memahami wahyu, aliran ini cenderung mengambil arti majazi. Yang kedua, manusia bebas berbuat dan berkehendak. Karena akal kuat, manusia mampu berdiri sendiri. Yang ketiga, keadilan Tuhan menurut pendapat ini terletak pada adanya hukum alam, sunatullah yang mengatur perjalanan alam ini. Yang keempat, mengatakan bahwa Tuhan bersifat imateri, tak dapat dilihat dengan mata kepala. Kemudian yang kelima, mengatakan sabda Tuhan atau kalam bukanlah bersifat kekal, tetapi bersifat baharu dan diciptakan Tuhan. Lalu ciri teologi tradisional. Yang pertama, akal mempunyai kedudukan yang rendah, karena dalam memahami wahyu, aliran ini cenderung mengambil arti lafzi atau literal. Yang kedua, manusia tidak bebas bergerak dan berkehendak. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan menurut paham ini bukanlah sunatullah, namun benar-benar menurut kehendak mutlak Tuhan. Kemudian yang keempat, teologi ini menganggap Tuhan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepala di akhirat nanti. Dan yang terakhir, yang kelima, mengatakan bahwa sabda adalah sifat, dan sebagai sifat Tuhan mestilah kekal. Lalu jenis-jenis aliran. Yang pertama, antropocentris, yakni manusia yang menentukan dirinya sendiri. Sebagai contoh, manusia masuk surga atau neraka itu tergantung dari manusianya sendiri. Selanjutnya, teoretis, Allah yang sebagai sentralnya. Contohnya, segala perbuatan manusia baik ataupun buruk yang menentukan masuk surga ataupun neraka merupakan kehendak Allah. Lalu selanjutnya konvergensi atau wilayah-wilayah Allah
atau kehendak Allah tidak bisa diganggu-gugat atau diubah oleh manusia. Contohnya seperti kelahiran dan jenis kelamin. Lalu selanjutnya aliran nihilis, yaitu orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Sebagai contoh, orang ateis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.